Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 5 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umatnya harus mau hidup di dalam dan bersama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana seseorang bisa kuat menghadapi tantangan kehidupan ini? Bagi pemazmur, kuncinya adalah relasi atau hubungan dengan Tuhan dan kehidupan di hadapan Tuhan. Klise kedengarannya, akan tetapi faktanya bahwa kita harus akui dan sadari bahwa tidak ada seorang pun di antara kita umat manusia ini yang kuat di luar Tuhan. Relasi atau hubungan kita umatnya dengan Tuhan Sang Pencipta dan Pemilik atas diri kita ini sangat menentukan tentang bagaimana kita bisa dan dapat mengalami kehidupan di dunia ini. Penulis kitab Mazmur ini sungguh merindukan untuk bisa dan dapat masuk dan berada di rumah Tuhan. Baginya bisa berada di sana berarti bahwa kita bisa berjumpa dengan Tuhan Allah Bapa kita itu. Kemah Allah atau bait Allah adalah tempat paling penting di dalam kehidupan umat Israel. Bagi orang Kristen, gedung gereja atau rumah ibadah tempat kita memang beribadah kepadanya mungkin tidak sepenting itu, sebab kita percaya Tuhan Allah Bapa kita itu Maha Hadir. Namun tidak berarti bahwa kerinduan kita untuk selalu terus dekat kepada Tuhan harus berkurang. Demi untuk berjumpa dengan Tuhan Allah Bapa Pencipta dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini, pemazmur melakukan apa yang dapat dilakukan seperti memberi persembahan secara rutin. Kerinduan kepada Tuhan juga diwujudkannya dengan tindakan mencari dan melayani Tuhan. Kadangkala ada banyak di antara kita orang Kristen, orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, hanya ingin menerima banyak berkat dari Tuhan Yesus Kristus, akan tetapi tidak mau mencari dan mendekat kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup kita. Enggan membayar suatu harga yang wajib untuk kita bayar. Sekali lagi, relasi atau hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus menentukan apakah kita akan bersuka cita atau berduka cita di dalam menghadapi realita hidup hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Perjumpaan dengan Tuhan sesungguhnya akan membawa kita dapat menikmati hidup benar di hadapannya. Allah Bapa kita itu sangat membenci kefasikan. Orang fasik tidak akan dapat tempat di hadapannya. Masalahnya, ada banyak orang Kristen menganggap berkat Tuhan itu haknya, tanpa berpikir apakah ia sudah hidup benar atau belum, cenderung untuk diabaikannya. Seolah-olah karena semua yang didapat di dalam hidup ini adalah anugerah Sang Pemilik hidup dan mati kita, maka ia tidak perlu melakukan apa-apa termasuk menjalani kehidupan yang baik dan benar. Inilah suatu kekeliruan yang besar. Hidup di dalam dan dekat dengan Tuhan, dan oleh anugerahnya Tuhan itu menghendaki kita, bukan berarti kita bisa hidup semau-maunya dan seenak-enak diri kita sendiri. Orang yang menerima anugerah Tuhan justru harus sadar bahwa dirinya adalah orang yang harus bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan tidak akan menelantarkan orang yang hidup benar-benar yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Allah melindungi dan membela orang benar. Mari kita bangun relasi yang intim, yang mesra dengan Tuhan Yesus Kristus untuk senantiasa mau hidup taat dan setia beribadah
dan menggunakan saat teduh senantiasa untuk dekat dengan Tuhan. Milikilah hidup yang baik dan benar yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya itu di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Maka kita akan dapat menikmati bahwa berkat-berkat Tuhan Allah Bapa kita itu menjadi lancar, mengalir di dalam kehidupan kita setiap harinya. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya sebagai umat milik Tuhan, kami harus senantiasa mau hidup di dalam dan bersama Tuhan Yesus Kristus saja, sehingga kami juga dapat memastikan diri bahwa sesungguhnya di luar dari jalan dan kebenaran dan hidup bersama Kristus adalah kematian kekal, supaya hal itu menjadi hal yang selalu mengingatkan kami dari hari lepas hari maupun juga waktu demi waktu yang kami jalani, selagi kami diberi kesempatan untuk menikmati hidup. Oleh sebab itu, pada saat ini apabila kami mengalami sesuatu yang tidak indah, yaitu gangguan kuasa sakit penyakit begitu mengganggu mengusik diri kami ya Bapa, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memberikan kepada kami mujizat kesembuhan dari segala kuasa sakit penyakit itu. Kami boleh pulih dan sembuh. Itu semua adalah hanya karena anugerah Tuhan, memakai sarana-sarana yang memang berkenan di hati Tuhan untuk Tuhan pakai, bukan menurut kekuatan dan kemampuan diri kami yang serba terbatas dalam segala hal ini. Oh Bapa, kami ingat juga untuk menyerahkan seluruh keberadaan kami menjelang kami juga boleh merayakan Natal Kristus di malam Natal maupun juga di bulan Desember ini seluruhnya. Tetap kami serahkan dalam kasih tuntunan-Mu saja Bapa. Kami percaya Tuhan mau sempurnakan, bahkan Tuhan mau dengarkan dan kabulkan doa kami seturut dengan kehendak-Mu, karena kami bermohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.